Baik teman-teman, kita akan coba membuat desain yang keren sesuai dengan apa yang telah teman-teman pelajari belakangan ini. Nah, di sini kita akan cukup menggunakan beberapa tools. Nah, maka akan jadi desain seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, teman-teman hanya perlu menyiapkan beberapa background atau beberapa bahan. Nah, teman-teman, bahan-bahan ini teman-teman bisa mencarinya. Teman-teman bisa mencari di platform yang bernama Freepik, atau teman-teman bisa mencari di Google yang lainnya, atau teman-teman bisa mencari di Pinterest ya. Di Pinterest itu juga banyak, jadi teman-teman bisa aja nanti cek di sana. Nah, bisa cari Pinterest ini untuk mencari background keren, atau bisa teman-teman download nanti untuk bisa menjadikan background yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kita balik ke desain tadi. Nah, yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah bahannya terlebih dahulu. Nah, dan juga yang kedua adalah gunakan tulisan-tulisan yang berisi. Kita akan buat bahagia tadi ya. Kita gunakan huruf kapital semuanya, bahagia. Ya. Supaya kalau huruf kapitalnya supaya lebih rapi dan lebih teratur aja gitu. Nah, terus nanti ya. Di sini sebenarnya teman-teman harus mendownload beberapa font dulu, beberapa font yang lebih keren gitu. Cuman pakai font dasar pun nggak apa-apa, seperti Arial atau mencari Calibri atau font yang lain. Nah, saya akan menggunakan Frenoka One. Di sini saya mendownloadnya di 1001 font. Nah, atau saya mendownloadnya ini di Dafont ada juga. Gitu. Kita klik aja di sini. Nah, ini kan adalah tulisannya agak berisi. Nah, ini akan kita jadikan contoh. Nah, oke, setelah bahannya udah ada, yang kita akan buat apa nih dulu, kita akan buat desainnya terlebih dahulu. Kita akan buat persegi. Buatlah persegi dengan menggunakan kontrol supaya perseginya teratur seperti ini. Terus kita ambil gambarnya ini, klik kanan, kita pergi ke Profile Insight. Nah, kita pergi ke bagian sini, kita klik, otomatis gambar tadi akan masuk ke dalam objek yang telah kita buat. Nah, ini kan bordernya masih ada nih. Kita hilangkan bordernya dulu terlebih dahulu dengan mengklik kanan di bagian X ini. Nah, maka dia akan hilang. Nah, setelah itu kita atur gambarnya terlebih dahulu dengan mengklik di bagian Export Clip. Kita atur gambarnya, kita ambil bagian view yang lebih bagus. Nah, jika udah, kita klik di bagian sini stop. Nah, maka kita akan mendapatkan view yang lebih bagus. Nah, setelah itu teman-teman, tulisan yang teman-teman telah buat tadi bisa teman-teman letakkan di bagian tengah ini. Nah, terus nanti teman-teman sama seperti tadi, jadi gambar background ini teman-teman akan masukkan ke dalam bagian di tulisan tadi. Sama halnya, klik di bagian klik kanan, Profile Insight, terus masukkan ke dalam sini. Nah, maka maka gambar tadi akan masuk ke dalam tulisan. Sama seperti tadi, teman-teman tinggal mengklik editor clip. Terus nanti teman-teman cari view yang lebih bagus lagi, supaya cari bagian yang memang lebih keren lagi, lebih mencolok ya. Bagian sini kalau udah selesai kita klik, nah itu udah dapat. Disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, gini. Nah, kalau udah dapat, nah terus kita akan menggunakan kontur. Sama seperti yang teman-teman pelajari kemarin, ingat lagi ya. Nih di bagian kontur ini kita membuat garis tepinya terlebih dahulu. Nah, kita klik dulu tulisannya. Nah, silakan teman-teman klik di bagian offset kontur. Oke, ini warnanya kita pakai warna putih ya. Kita pakai warna putih, bebas teman-teman. Jadi disesuaikan ya. Karena backgroundnya ini agak gelap, makanya saya pakai border yang warna ini, warna konturnya ini warna putih. Tuh. Nah, setelah supaya lebih keren lagi ya, supaya tulisannya itu lebih elegan dan lebih berterawang lagi, teman-teman bisa mengklik di bagian sini, kita ganti kontur, kita ganti ke drop shadow. Nah, ke drop shadow kita klik di daerah lain dulu ya, terus kita klik di bagian tulisan ini. Nah, kalau ada kayak gini kita tarik ke bawah. Ya, maaf teman-teman ya, tadi agak nih di bagian sini sebenarnya teman-teman tarik sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Saya tarik ke bawah aja. Nah, gini. Jadi jangan terlalu jauh, sesuaikan saja. Nah, karena teman-teman bisa mengenalinya karena nih ada kayak tulisan kelip-kelip seperti ini. Nah, ada garis kayak gini itu menentukan shadownya. Jadi teman-teman tarik aja ke atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak lebih bagus lagi ya. Jadi ini di bagian atas ini adalah bagian shadow apanya lebih
tajam shadownya. Kalau kita naikkan paling atas dia akan lebih blur. Nah di sini ya kita coba pakai 20. Yang sini untuk ketebalan atau tipisnya shadownya. Kalau kita naik makin atas dia makin hitam. Nah tapi kalau kita turunkan dia makin agak terlalu hitam. Kita berusaha untuk tidak terlalu mencolok, kita pakai ininya 40 aja supaya tidak terlalu mencolok. Nah jadi konsepnya seperti ini. Jadi sama kayak sampul gitu ya, kita akan membuatnya kayak sampul yang lebih bagus lagi. Biasanya nih pembuatan kayak gini banyak dibuat di cover buku gitu supaya lebih bagus lagi. Nah supaya lebih enak lagi ya teman-teman, supaya teman-teman itu berasa kayak lebih enak kalau mau posting ke Instagram, teman-teman bisa buat persegi lagi lebih besar dari ini ya. Kita kasih warna putih, terus kita hilangkan outline-nya, klik kanan di bagian sini, terus teman-teman tinggal klik aja shift dan background PGDN pada laptopnya, pada komputernya, nah pada keyboardnya, atau teman-teman bisa mengklik kanan terus pergi ke order, klik di bagian ini ya, shift background. Nah dia pergi ke bawah. Nah teman-teman di sini cuma memainkan shadow saja ya. Jadi teman-teman jika teman-teman ingin memposting ke Instagram kan supaya lebih bagus lagi, ini sesuaikan ya. Jadi teman-teman gunakan juga di bagian yang namanya mistar ini. Mistar ini berfungsi untuk supaya desain kita itu lebih bagus, lebih rapi lagi. Klik aja klik di bagian sini supaya kita bisa menentukan tanda tengahnya. Ini kan ada X nih. Nah tanda tengahnya udah ada, kita tarik aja sampai ke tanda tengahnya. Nah nanti ini berarti dia garis ini udah di tengah. Garis ini tidak berpengaruh loh, jadi kalau kita save dia nggak akan tersave. Nah jadi kita blok aja di bagian gambar kita ini, kira-kira udah di tengah belum, kita cek. Nah kalau udah di tengah berarti udah pas di tengah-tengah. Kita gunakan shadow lagi, terus kita klik di bagian sini, terus kita tarik lagi supaya lebih kita membuat kayak ini kayak kita sama tadi ya, kita agak blur sedikit, cuman ininya jangan terlalu hitam, jadi kita kayak ngasih agak blur dikit gitu. Ini turun aja seperti sini, cuman jangan terlalu hitam, jadi kayak ngeblur gitu ya. Nah mungkin ini terlalu melebar ya, kita agak sebelah saja lah. Ini oke. Nanti teman-teman bisa membuat Instagram teman-teman di bawah sini. Nah jadi pas waktu kita post ke Instagram jadi lebih bagus lagi. Teman-teman bisa mengkreasikan ini dari berbagai bidang. Teman-teman juga bisa membuat desain seperti ini, mungkin polos kalau teman-teman suka minimalis, polos juga bisa. Nah, jadi carilah warna-warna yang memang teman-teman bisa lakukan. Dan ini nanti kita juga akan mempelajari konsep warna dan konsep font. Jadi untuk tugas awal ini teman-teman buat aja seperti ini sesuai dengan kreasi teman-teman. Untuk backgroundnya bebas, teman-teman boleh menggunakan backgroundnya polos atau pakai bergambar. Tetapi untuk isi tulisannya teman-teman kalau bisa gunakan background ya supaya lebih bagus lagi. Itu untuk tulis teman-teman. Nah, jadi itu mungkin ide desain yang bisa saya kasih. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengembangkan desain-desainnya pada level-level tertentu. Oke, terima kasih.